Gini Gus, aku mah dadi kelingan ini. Ada pertanyaan saya untuk jenengan. Jenengan nanti bisa share juga ke teman-teman kiai, terutama yang ahli hadis itu, ahli tafsir hadis. Semua garis keturunan itu dinisbatkan pada bapak, kecuali keturunanku, kata Nabi kan begitu. Yaitu lewat Fatimah kan itu. Yang dimaksud Nabi itu sebenarnya apa sih? Apakah Nabi sedang mendekonstruksi mengenai garis keturunan? Kan selama ini kan dipahami kecuali hanya semata-mata aja. Tapi memang itu dagangannya. Iya, artinya begini loh. Keturunan Rasulullah itu selain keturunan Rasulullah tetap harus dinisbatkan pada bapaknya. Ini khusus Rasulullah. Jangan-jangan Rasulullah itu mengisyaratkan bahwa garis keturunan itu bisa ditarik dari perempuan. Karena di Jawa itu garis keturunan itu ditarik dari ayah dan ibu. Nah itu, karena di sana itu budayanya patriarkal ya, dari Arab itu. Patrinial ya. Maka Nabi bilang, kalau aku sih lewat anakku perempuan aja. Apa lu kan gitu. Itu yang dimaksud itu. Apakah kalau sekarang ini kan tafsirannya khususiyah Nabi. Saya kok tidak sama. Tidak secetek itulah memahaminya. Masa Nabi sekedar khususiyah? Kula nggih mikirin nggih ngoten. Nggih tahatus ben nikmat. Alhamdulillah kula nate ngaos teng Ki Ali Mustafa Yaqub. Ki Ali Mustafa Yaqub itu dulu imam besarnya Masjid Istiqlal. Salah satu muridnya kan viral. Ar-Razi. Razi adik kelas lon. Ya. Razi Hashim. Ki Ali Mustafa Yaqub itu santrinya Mbah Idris Kamali, mantune Mbah Hashim Asy'ari. Ki Ali Mustafa Yaqub nate sanjang itu. Apa yang disampaikan Kanjeng Nabi ambil, apa yang dilarang Kanjeng Nabi jangan diambil. Tapi Kanjeng Nabi juga pernah bilang, apa-apa yang kamu lebih tahu dengan urusanmu, yang ada di wilayahmu, yang ada di lingkunganmu, yang berkaitan dengan duniamu, ya kamu lebih tahu dengan itu. Satu saat ada orang nanam semangka. Kanjeng Nabi wangsul pulang dari masjid, kelihatan orang ini, kamu kok nanamnya gitu? Loh, gimana Kanjeng Nabi? Bukannya begini. Oh, dituruti. Setelah orang itu nuruti caranya Nabi, malah berantakan tandurannya. Panennya malah gagal. Besoknya Kanjeng Nabi lewat. Kanjeng Nabi, kok malah tanaman saya malah berantakan? Kanjeng Nabi bilang, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu dengan urusan duniamu. Apa-apa yang terjadi di wilayah kita, di Indonesia terutama, tidak semuanya harus tekstual dengan apa yang terjadi di Mekah atau apa yang terjadi di zaman Nabi. Kalau seandainya semua harus tekstual pada zaman Nabi, yang itu harus diberlakukan di zaman kita, niscaya kita zakat nggak pakai beras, pakai gandum. Setelah itu beliau bicara masalah nasab. Saya itu termasuk yang tidak setuju kalau nasab itu hanya dari perempuan. Dari laki-laki tak? Betul. Beliau bilang dari perempuan. Beliau kan bilang nasabnya Siti Fatimah. Saya tidak percaya kalau itu hanya berlaku untuk Siti Fatimah dari perempuan. Saya tidak percaya kalau itu hanya berlaku untuk perempuan dari Siti Fatimah. Khususnya, sekadar khususnya Nabi bukan gitu ya. Ini ulama hadis, satu-satunya profesor hadis yang dimiliki Indonesia saat itu. Apa yang jenengan tanyakan itu, kalau makanya sanjang sami, sama saya juga protes itu. Makanya kalau sanjang dengan Gus, tolong tah Gus, sampai umum nih bahwa sing jenenge nasab iki kudu cuman min jihadid dam, kudu cuman teko arah getih, tapi yo teko arah sanad ilmu. Tur teko arah getih iki yo ora mesti kudu teko Siti Fatimah to. Saya hakul yakin bahwa Kanjeng Nabi tidak secetek itu, tidak sekedil itu, sedangkal itu menyampaikan apa-apa. Karena Kanjeng Nabi di satu sisi antum a'lamu bi ummi itu. Lha nek nang Indonesia koyo ngono ya ngono kuwi. Tapi belum ada ya ahli tafsir yang menuliskan seperti ini ya. Mungkin baru dalam pengertian kalau misalnya kayak
Kiai Mustafa Yaakob tadi sempat menuliskan nggak itu waktu hidup mengenai tafsir seperti ini? Ada kula wonten buku nit alif. Insyaallah jadi cobi kula foto kula kirim. Kula nate maos. Dan ada juga seorang dokter Pak Dene niki. Dia spesialis, dia orang benar-benar orang sains. Tapi dia mendalami bahwa ternyata di surga itu berlakunya kromosom. Nih kula jenengan kok saged memutuskan ngoten. Lho, iki ono nang hadis, iki ono nang tafsir Quran, sing iku gak ono kiai sing menjeroni, sing jero. Dadi besok-besok iki nek dhewe kan kromosom X, kromosom Y. Lha ning surga iku gak ono kromosom X, kromosom Y. Itu kabeh muncul dengan kromosom baru. Dadi nek Kanjeng Nabi ngendikane koyo ngene, iki hanya berlaku di zaman Nabi, di situ juga. Ora iso diantem rata nganti tekan Jawa. Wah, iki jane cara misalnya. Tapi tenggene buku niki anu sampe wonten niku pembahasan terkait dengan masalah apakah nasab itu harus dari perempuan. Hadis, bicara hadis nih. Selama ini kan yang dipakai selalu hadis-hadis yang min itrati, min Fatimah. Tapi itu kan hadis yang sifatnya sahih. Sementara hadis yang hasan atau hadis yang dhaif nggak pernah dipakai. Padahal hadis dhaif pun bisa naik pangkat jadi hasan atau sahih ketika banyak macamnya, banyak sanadnya, banyak rawinya. Tapi itu nggak dipakai. Tapi nun sewu yang dari jalur ngapunten ya, dari jalur Habib Umar ndak pernah ada doktrin seperti itu. Kulo alhamdulillah gombol kalian santri-santrine Habib Umar mboten nate kok kemudian kok mendoktrin bahwa nek nyatane kados Habib Jindan nalika ceramah teng ngajeng Habib Umar teng Yaman, Habib Jindan ki cerita teng lho, ketika teng Jember cerita. Wali Songo itu Habib. Itu saya sampaikan di hadapan Habib Umar, di hadapan para habaib di Yaman. Wa kana fi Indonesia indana, banyak di antara kami sebelum kami datang ke Indonesia habaib yang datang yang darahnya dari Amul Faqih. Dan itu cuma heran nih kok sing dodolan kayak ngeten niku kok gak nganggo niki lho.